Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman sebesar 10 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru saja membuat akun. Namun ingat, setiap orang bisa mendapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman uang yang besar dengan pencairan yang cepat, kalian bisa tonton video pinjol ilegal mudah cair 2022 ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Jadi di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal walaupun kalian baru saja membuat akun. Aplikasi pinjaman uang online ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum berizin di OJK. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal tanpa perlu harus mengembalikannya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman online di aplikasi yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar di aplikasi yang ilegal, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi ini, kalian hanya perlu menyiapkan KTP, nomor telepon, dan nomor rekening bank. Untuk teman-teman yang sangat membutuhkan dana darurat ataupun modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini sudah berizin di OJK atau belum. Karena legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kominfo, jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (buka kurung Kominfo) mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kemenkominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrizani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui vintage ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan vintage tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di Google Play Store. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu Dana Kilat Pinjaman Uang Murah.
Aplikasi pinjaman ini sudah di-download lebih dari 500.000 pengguna dan sudah mendapatkan 4,5 bintang dari 23.000 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK. Penyelenggara Vintage Lending berizin di OJK per 2 Maret 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencari, kalian bisa langsung saja pergi ke Google dan ketikkan saja daftar OJK terbaru 2022. Perusahaan Vintage Lending berizin per 2 Maret 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah aplikasi pinjaman uang online Dana Kilat ini sudah berizin di OJK atau belum. Kita langsung saja scroll ke bawah melihat. Di sini saya akan menjelaskan kembali untuk legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK ya teman-teman. Kita lanjut lagi scroll ke bawah. Jika kalian melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online Dana Kilat ini belum berizin di OJK. Dan sekarang kita akan kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman ini? Dapatkan limit pinjaman hingga 8 juta rupiah. Di sini limit pinjamannya memang sangat besar ya teman-teman yang ditawarkan dari aplikasi pinjaman ini. Dan di bawahnya kita bisa melihat ya, terdapat nama dan logo dari Kemenkominfo. Di sini saya akan menjelaskan kembali ya teman-teman. Banyak sekali pinjaman online yang belum berizin di OJK itu selalu menempelkan logo dan nama dari Kemenkominfo. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah benar nama dan logo Kemenkominfo ini. Jadi yang betul itu adalah Kemenkominfo ya teman-teman, bukan Kemkominfo. Jadi seperti itu. Jadi bukan Kemkominfo ya teman-teman. Memberikan keamanan dan melindungi privasi. Di sini kalian harus berhati-hati ya teman-teman, karena aplikasi pinjaman ini belum berizin di OJK. Jadi kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu ya, seperti data-data pribadi kalian. Bunga harian mulai dari 0,05%, bunga sangat rendah. Hanya dengan KTP syarat pengajuan mudah. Di sini kalian hanya perlu menyiapkan KTP saja ya teman-teman untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini. Dan ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan. Jadi cukup lumayan ya teman-teman apa yang mereka tawarkan dari aplikasi pinjaman ini. Dan sekarang kita akan lanjut melihat tentang dari aplikasi pinjaman ini. Di sini kita bisa melihat dengan singkat. Di sini kita bisa melihat informasi produk pinjaman, yaitu mulai dari tenor pinjaman yang bisa kita dapatkan, yaitu minimal dari 91 hari sampai dengan 180 hari. Dengan istilah pinjaman, uang yang bisa kita dapatkan yaitu mulai dari Rp500.000 sampai dengan Rp7.000.000. Di sini karena aplikasi pinjaman online ilegal, mereka bisa mencantumkan berapapun limit pinjaman yang mereka tawarkan. Dan di bawahnya terdapat contoh simulasi pinjaman yang bisa kita ketahui terlebih dahulu ya teman-teman sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Kalian harus mengetahui terlebih dahulu ya sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Kita lanjut saja ke bawah, akan melihat akses yang mereka tawarkan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman online yang sudah legal resmi berizin di OJK itu hanya meminta akses ke kamera dan lokasi saja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat ya, akses apa aja sih yang diminta oleh aplikasi pinjaman online Dana Kilat ini. Di sini akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman online Dana Kilat ini yaitu memiliki akses ke kamera, kontak, lokasi, nomor telepon, storage seperti galeri kalian dan masih banyak lagi. Ini adalah akses yang diminta oleh aplikasi pinjaman online Dana Kilat ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman online di aplikasi yang ilegal, kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu seperti nomor telepon dan juga galeri serta data-data pribadi kalian ya teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online Dana Kilat ini. Nah teman-teman, di sini kita bisa melihat ya, terdapat pernyataan pengungkapan ataupun informasi dari aplikasi ini. Kalian bisa membaca terlebih dahulu ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa pilih yakin. Dan di sini selamat datang di Dana Kilat. Kalian bisa mendaftarkan terlebih dahulu ya menggunakan nomor telepon kalian. Dan kalian akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS. Jika sudah, kalian bisa isikan kode verifikasinya lalu pilih login. Serta checklist saya telah membaca dan setuju kebijakan privasi Dana Kilat ini. Nah teman-teman,
teman-teman, ini adalah tampilan awal dari aplikasi pinjaman online Dana Kilat ini. Jumlah pinjaman tertinggi yang bisa kita dapatkan yaitu sebesar 10 juta rupiah. Dengan acuan bunga ataupun tenor pembayaran yaitu mulai dari 0,05% per hari dan tenor pinjamannya 91 hari. Di sini kalian bisa langsung saja pilih ambil sekarang. Di sini jumlah pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu sebesar 5 juta rupiah dengan tenor pinjaman yaitu 91 hari. Di bawahnya terdapat proses peminjaman yang harus kita lengkapi ya teman-teman, seperti informasi identitas, informasi pribadi, informasi kontak darurat, serta informasi bank. Di sini yang pertama kita bisa foto KTP bagian depan ya teman-teman. Lalu kalian bisa isi nama sesuai KTP, nomor KTP atau NIK, agama, pendidikan, dan status pernikahan. Jika sudah, kalian bisa pilih lanjutkan. Di sini alasan pinjaman, mengapa kalian melakukan pinjaman di aplikasi ini. Selanjutnya pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan tiap bulan. Di sini dengan catatan untuk penghasilan tiap bulan kalian bisa isi saja di atas 6 juta rupiah. Tempat tinggal sekarang kalian bisa isi, jika sudah kalian bisa pilih lanjutkan. Selanjutnya di sini terdapat 2 nomor kontak darurat yang harus kalian isi ya teman-teman. Pastinya tidak boleh sama. Kalian bisa isi saja dengan nomor kontak darurat ini dengan nomor orang tua, nomor keluarga ataupun teman kerja kalian. Kalian bisa juga cek kolom deskripsi video ini. Jika sudah, kalian bisa pilih lanjutkan. Selanjutnya di sini untuk informasi bank. Nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet, kalian bisa cek kolom deskripsi video ini ya teman-teman. Jika kalian ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet seperti Dana, OVO maupun GoPay. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saran saya, jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.